Sobat Hosi, selamat datang di channel terbaru saya. Gimana nih kabar sobat? Semoga sehat selalu ya. Di musim pandemi saat ini, pemerintah menggalakkan pembelajaran daring. Pasti sobat tahu dong apa daring itu. Tak lain dan tak bukan adalah pembelajaran dalam jaringan. Maksudnya pembelajaran online. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu nih tentang salah satu metode pembelajaran daring, yaitu menggunakan Google Classroom. Nah, di Google Classroom, sobat bisa mendapatkan banyak keuntungan. Antara lain, sobat tidak perlu tuh download aplikasi. Cukup sobat memiliki email di Gmail. Mantap kan? Yuk lanjut. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Oke, langkah awal kita buka browser ya. Bisa Chrome, Mozilla, atau yang sobat punya deh. Kemudian kita buka google.com. Oke, setelah itu sobat harus masuk ke Gmail. Ini saya sudah masuk atau sudah login. Nah, kemudian kita bisa masuk ke Google Classroom melalui Google Apps. Di sini ada yang namanya Google Classroom. Di sini ada Classroom, bisa melalui ini atau kita bisa ketik di sini Google Classroom. Nah, di sini ada kan? Kita klik aja. Nah, kemudian kita pilih yang ini, classroom.google.com. Kita klik. Nah, ini adalah Google Classroom saya. Nah, di sini saya sudah bergabung dengan beberapa kelas. Jika sobat belum punya kelas, kita bisa membuat kelas. Di sini ada tanda plus, bisa sobat klik, kemudian join class. Kalau seandainya sobat ingin join ke kelas yang lain, kalau sobat ingin membuat kelas untuk siswa sobat nantinya, sobat bisa klik create class. Ini jangan lupa dicentang, kemudian continue. Nah, di sini sobat bisa ketikkan nama kelas yang sobat inginkan. Misal kelas saya kimia 10 IPA 1. Nah, di sini bisa kita create, ini dikosongin nggak apa-apa. Create aja. Nah, di sini sudah ada kelasnya. Nah, di sini sudah ada kelasnya sobat. Kimia 10 IPA 1. Nah, ketika sobat ingin mengganti gambar ini bisa, ini nama header, bisa kita ganti select theme. Kita ganti temanya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Karena pelajaran saya kimia, jadi saya pakai yang Math and Science. Bisa. Ya. Select class ya. Atau kalau sobat kok gini sih, bisa aja upload foto di sini. Nah, di sini nanti sobat bisa select a foto, tambahkan fotonya sobat atau foto apalah, terserah ya. Yang penting menarik. Oke, kemudian jika kita ingin siswa kita join, nanti ini ada kode di sini yang nantinya sobat berikan ke siswa tersebut. Nanti di display lah, ini nanti bisa sobat copy paste ke
WA ke siswanya. Oke? Oke, jika dirasa di header ini perlu tambahan tahun pelajaran, misal ya, kita bisa menambahkannya di setting. Di sini ada gambar seperti roda ini, kita klik. Kemudian di sini di section bisa kita tuliskan tahun pelajaran 2020-2021. Misal seperti ini, bisa kita save. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi kita tahu dia anak 10 IPA 1 tahun ajaran berapa. Oke sobat, sekarang kita lanjut ke classwork ya. Nah, di sini nanti adalah area di mana kita bisa memberikan materi, tugas, dan lain sebagainya. Dengan cara kita mengeklik create. Nah, tapi sebelumnya kita harus membuat topik. Topik ini berfungsi agar nanti siswa bisa dengan cepat menemukan mana bagian materi, mana bagian tugas, dan sebagainya. Oke, di sini nanti kita buat 4 topik. Kita klik topik ya. Topik yang pertama, kita klik absensi. Klik add. Jadi topik yang pertama, kita buat lagi topik yang kedua. B. Materi. Oke, jadi topik yang kedua. Topik yang ketiga, create topik. C. Tugas. Add. Jadi lagi kita buat lagi yang terakhir, D. Ujian. Add. Oke. Jika sobat ingin mengurutkannya, ini bisa kita pindah. Nah, ujian kita taruh di bawah, tugas kita taruh di bawahnya, absen, materi kita taruh di bawahnya, absen. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita punya 4 topik: absensi, materi, tugas, dan ujian. Bisa ya sobat, mudah kok. Baik, sekarang kita akan mengisi bagian topik absensi. Jadi, kita harus membuat dulu Google Form dari absensi. Jadi caranya kita buka Drive melalui Google Apps ini. Ini ada Drive, kita klik. Oke. Jadi absensinya kita menggunakan Google Form ya. Di sini ada tanda panah ke bawah. Kita klik. Kemudian ada More, Google Forms. Ini kita klik yang blank. Oke. Kemudian di sini adalah judul. Kita beri judul absensi siswa. Di sini kita isilah absen berikut dengan benar. Jadi identitasnya harus benar dong. Oke, kemudian judul ini juga bisa kita klik aja, nanti mengikuti. Oke, sekarang untitled question ini bisa kita berikan pertanyaan pertama, yaitu nama lengkap. Di sini nanti jadi short answer. Di sini kita klik sehingga dia wajib mengisi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada tanda plus add question. Di sini bisa kita tulis NIS atau nomor induk siswa. Karena nomor, nanti dia akan muncul angka. Di sini wajib isi tetap. Kemudian add lagi di sini add question, kelas. Misal saya punya kelas 10 IPA 1,
tambah lagi 10 IPA 2, tambah lagi 10 IPA 3. Oke, di sini nanti bentuknya multiple choice ya, jadi bisa dipilih salah satu. Ini juga wajib isi. Kemudian yang terpenting yaitu tanggal kehadiran. Karena tanggal dia deteknya ke date. Yes. Dan di sini juga wajib isi. Oke, setelah itu kita ke setting. Karena ini nanti diisi berkali-kali, kita bisa klik collect email address and save. Setelah itu kita bisa membagikan share link absen ini ke siswa di Google Classroom dengan cara klik send. Di sini ada send. Kita klik. Kemudian klik yang link ini. Di sini kita bisa shorten. Lebih kecil kan, lebih sedikit URL-nya. Kita copy. Kemudian kita cari Google Classroom tadi. Di sini kan. Nah, cara memasukkannya kita klik create. Kita masukkan ke material aja biar bisa dilihat kapanpun. Kita beri judul A.1 absensi. Nah, di sini kita beri mereka sedikit notif. Maaf, kepencet. Jangan lupa presensi ya. Nah, di sini bisa kita klik add link karena tadi bentuknya link. Kita paste, kita add link. Nah, kemudian agar masuk ke topik absen, kita pilih di topik ini, kita pilih absensi. Kemudian kita push. Jadi mudah kan? Oke, selanjutnya kita ingin mengisi bagian materi. Oke, kita klik create karena materi material. Judulnya bisa kita tambahkan B.1 koloid. Misal pelajaran saya seperti ini. Nanti diklik di sini. Pelajari handout atau video yang saya share. Oke, jadi di sini nanti kalian bisa memilih dengan 4 metode. Ingin memberikan materi melalui Google Drive, atau link, atau file, ataupun dari YouTube. Oke, yang pertama dari Google Drive dulu ya, kita klik. Oke, nanti kita pilih My Drive. Pilih materinya. Misal yang ini, kita add. Nah, nanti muncul seperti ini. Sekarang kita coba yang link. Nah, karena saya sudah mengcopy dari link sebelumnya tentang materi, kita bisa paste di sini, add link. Oke, muncul materinya. Kemudian bisa juga melalui upload file. Ini biasanya dari komputer atau laptop kalian. Kita cari di sini. Nah, di sini materinya saya open, saya upload. Bisa juga kalian mencari video dari YouTube. Di sini langsung aja dicari koloid. Di search. Misal yang ini. Apa itu koloid? Di add. Nah, di sini ada berbagai macam cara untuk menambahkan materi. Setelah itu, jika kalian ingin dia masuk ke topik materi, kita klik
topik, kita pilih materi. Oke, setelah itu kita bisa post. Kita posting ya. Oke, muncul di sini materi koloid. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Gampang kan sobat? Oke. Lanjut ya sobat. Sekarang kita ingin mengisi bagian tugas. Oke, caranya sama. Kita masuk ke create. Kemudian kita pilih question aja ya. Nah, di sini bisa kita beri judul misal C.1 identifikasi koloid. Oke, di sini kita pakai short answer aja. Kemudian pertanyaannya misal seperti ini. Apakah sabun termasuk koloid? Jelaskan alasanmu. Oke. Kemudian, jika sobat ingin menambahkan video atau pertanyaan yang lebih khusus, bisa melalui Google Drive, link file atau YouTube. Ya, sama seperti pada materi. Oke, selanjutnya di sini ada poin. Jadi poin maksimalnya 100. Nah, nanti sobat mengoreksi maksimalnya 100. Kemudian di sini ada do atau di sini adalah batas waktu. Misal sobat ingin memberikan batas waktu sampai 3 hari. Sekarang tanggal 22, berarti sampai tanggal 24 misal ya. Ini jamnya 11.59 PM. Jadi jika siswa tersebut mengerjakan tugas ini lebih dari tanggal ini dan jam ini, maka dinyatakan terlambat. Oke. Jika kita ingin mengidentifikasi tugas ini ke topik tugas, kita klik topik, kemudian kita pilih tugas. Oke, di bawah sini ada dua yang bisa kita centang. Centang yang pertama, di sini nanti siswa bisa melihat, ketika siswa sudah mengirim jawabannya, siswa bisa melihat jawaban teman yang lain, sehingga mereka bisa diskusi di situ. Jika sobat menginginkan, sobat bisa klik centangnya. Jika tidak, bisa dinonaktifkan. Yang kedua, siswa bisa mengedit jawaban mereka. Jika sobat mau, sobat bisa mengklik. Jika tidak, tidak usah. Oke. Setelah itu, kita bisa di X atau kita posting. Nah, kita lihat. Nah, sudah muncul kan di bagian tugas kalau kita klik. Nah, seperti ini. Oke, di sini 00 karena kelas baru saya ini tadi belum ada siswanya. Saya akan memberikan contoh jika kelasnya sudah ada siswanya. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini saya memposting tugas. Nah, di sini ada turn in, ada assigned, ada graded. Nah, di sini turn in berarti siswa sudah menyerahkan sebesar 0. Jadi total siswanya 10. 0 menyerahkan, 3 belum menyerahkan, 7 sudah dinilai. Seperti itu. Paham ya sobat? Oke, kita kembali lagi ke kelas sebelumnya. Ke classwork. Nah, jadi seperti itu cara membuat tugas. Gampang kan sobat? Baik sobat, sekarang untuk topik selanjutnya yaitu ujian. Di sini kita akan menggunakan quizzes biar lebih seru begitu ya. Quizzes websitenya double.com. Oke, nanti sobat login dulu ke quizzesnya. Jadi sign up terus sobat login. Ini saya sudah login di quizzes. Nanti jika sobat ingin membuat quiz, ini ada create a new quiz.
sobat klik. Misal saya buat kuis koloid chemistry karena pelajaran kimia di next. Nah, di sini ada beberapa pilihan pertanyaan, ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended. Atau sobat bisa mengambil pertanyaan dari orang lain menggunakan teleport. Nah, di sini bisa sobat pilih, kemudian add. Pilih lagi, sebanyak yang sobat inginkan. Setelah itu, kalau sudah selesai bisa klik done. Ini bisa dikasih foto yang menarik, bisa pilih bahasa, bisa pilih kelas. Kelasnya kelas 11. Ini dipublish atau untuk sendiri bisa tinggal dipilih, kemudian save. Oke. Di sini nanti bisa sobat cek kuis apa saja yang sudah sobat buat melalui My Quizzes. Nah, di sini ketemu kan? Ini saya sudah membuat beberapa kuis. Kemudian saya ingin membuat ujian di Google Classroom menggunakan yang ini, Koloid. Di sini saya klik yang assign homework. Soalnya nanti saya akan memberikan siswa waktu yang cukup untuk mengerjakan. Rentang waktu. Oke, saya pilih. Nah, mereka bisa mengerjakan hingga tanggal 23 misal. Sampai pukul 10 PM, jadi 3 hari. Kemudian bisa kita continue. Oke. Di sini agar bisa langsung terintegrasi dengan Google Classroom, kita pilih share a link. Nah, di sini ada Google Classroom, kita pilih. Kita pilih kelas yang ingin kita beri kuis. Nah, misalnya kemudian ini kita beri titelnya atau judulnya. Kuis koloid. Oke. Jika sudah, kita next. Kita tunggu. Oke. Sekarang kita cek di Google Classroom ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul kuis koloid. Tapi karena kita tadi tidak bisa memilih topik, sehingga tidak muncul di ujian, di topik ujian. Untuk mengedit, kita klik yang ada titik 3 ini, kemudian kita edit. Nah, di sini ada 2 link. Bisa menggunakan link mobile, bisa juga melalui web link. Oke, di sini bisa kita beri instruksi. Kerjakan ujian melalui link kuisis tersebut. Oke. Kemudian ini kita beri waktu sesuai dengan kuisisnya tadi. Kan tanggal 23 Juni pukul 10. Nah, ini bisa kita masukkan ke topik ujian. Setelah itu baru kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah masuk ke topik ujian. Mudah kan? Nah, kalau kita klik hampir sama dengan yang tugas tadi. Jadi di sini nanti ada turn in, assign, grade. Seperti itu. Untuk contoh yang sudah ada siswanya seperti ini.
seperti ini. Jadi di sini ada 10 siswa. 5 siswa baru mengumpulkan, 5 siswa sudah menyerahkan, 1 siswa menyerahkan belum saya nilai, 4 siswa menyerahkan sudah saya nilai. Seperti itu. Jadi kalau diintegrasikan dari Google Classroom, dari Quizzes ke Google Classroom, nanti nilainya biasanya akan langsung kerekap ke Google Classroom. Gampang kan sobat? Nanti bisa diaplikasikan. Baiklah, setelah kita memberikan tugas kepada siswa, kita sebagai guru harus mengoreksi tugas tersebut dan memberikan mereka nilai. Nah, contoh di Google Classroom saya di kelas ini, saya memiliki beberapa siswa. Jumlahnya sebanyak 33 siswa ya di sini. Nah, untuk mengoreksi tugas kita harus masuk ke classwork. Nah, di sini ada beberapa tugas. Misal tugas koloid ini ya. Tugas koloid saya buka. Saya turn in. Turn in berarti menyerahkan, yang menyerahkan. Nah, di sini bisa kita lihat siswa saya sudah menyerahkan tugasnya. Kemudian, jika kita ingin beri nilai, kita klik di sini. Kita beri nilai 100, misal 100. Nah, di sini nanti bisa kita return. Sudah dicentang, kemudian bisa kita return. Return berarti kita menilai 100, kita berikan kepada siswa tersebut. Kita return. Nanti di siswa tersebut akan mendapatkan notif bahwa nilainya untuk tugas kuliah yaitu 100. Misal untuk tugas yang lain. Nah, di sini jadinya tadi 32 menjadi 28 karena sudah dinilai 4. Ya, seperti itu. Misal ada tugas ini. Latihan soal. Nah, di sini yang sudah menyerahkan 33, kita klik. Nah, karena ini dalam bentuk PDF mereka menyerahkannya, ini bisa kita klik. Nah, di sini akan muncul pekerjaan siswa tersebut. Nah, di sini kita koreksi ya. Kemudian kita beri nilai di sini, misal 80. Jangan lupa kita return. Return itu berarti kita memberikan nilai kepada siswa dan siswa menerima nilai dari kita. Ketika sudah kita return, kita close saja yang ini, kita balik ke sini, kita refresh. Nah, di sini yang semulanya 33 yang menyerahkan menjadi 32 karena satu sudah dinilai. Begitu sobat, bisa diaplikasikan di pembelajaran daring sobat. Mudah kan? Setelah sobat memberikan semua tugas dan ujian, sekarang sobat bisa merekap nilai siswa tersebut melalui menu grade. Oke. Jadi di sini ada beberapa tugas dan nilai
siswa. Nah, ini ingin saya download dalam bentuk Excel. Caranya kita pilih salah satu. Ya, di sini kita pilih setting di sini di pojok ini. Kemudian kita copy all files to Google Sheet. Jadi nanti akan masuk ke spreadsheet ya. Spreadsheet nanti akan ke save di Google Drive. Ya, seperti ini nanti tampilannya. Nah, jika sobat pusing mengoreksi di sini, ini bisa kita download dalam bentuk Excel. Pilih file, download Microsoft Excel. Nah, di sini ada kan? Klik show in folder. Nah, kita buka saja dalam bentuk Excel. Klik yes. Close. Oke, jadi ini adalah nilai dari siswa yang sudah saya koreksi. Jadi nanti sobat gampang sekali merekapnya. Ya. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa sobat terapkan di pembelajaran daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.